kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai sejarah perkembangan, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Baik, untuk materi pertama kita mulai dari pengertian. Bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Menurut Krida Laksana Djoko Kenjono, yang sejalan dengan Barber, bahasa yaitu sumber lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Baik, selanjutnya kita masuk pada sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah hasil pertumbuhan dan perkembangan dari bahasa Melayu. Untuk mengetahui perkembangan bahasa Melayu itu, diuraikan oleh Estakdir Ali Syahbana, bahwa negeri kita yang terdiri dari beribu-ribu pulau ini selayaknya mempunyai bahasa dan dialog yang begitu banyak. Namun, bahasa dan dialog itu sebagian besar termasuk dalam satu rumpun bahasa Melayu. Sedangkan sebagian lagi termasuk dalam rumpun yang lebih besar, yaitu rumpun bahasa Austronesia dan bahasa Melayu Polinesia. Pertumbuhan bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa Indonesia dapat dikemukakan dengan rumus matematika, yaitu BM plus BD plus BA, di mana BM mewakili bahasa Melayu, BD mewakili bahasa daerah, dan BA mewakili bahasa asing. Artinya, modal utama bahasa Indonesia sekarang adalah bahasa Melayu, kemudian diperkaya dengan sebagian kecil bahasa daerah dan bahasa asing. Di mana sebelum kemerdekaan, sebagian besar daerah Nusantara telah diperkaya oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Pada masa sebelum kemerdekaan, tepatnya sejak zaman penjajahan Belanda, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu telah diajarkan di sekolah-sekolah. Di bumi putra atau Jawa, bahasa Melayu tidak dijadikan bahasa pengantar. Akan tetapi masih dijadikan sebagai mata pelajaran sebanyak 2 jam sekali dalam 1 minggu yang dimulai pada kelas 4. Selanjutnya, faktor pendukung bahasa Melayu diterima sebagai bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, luasnya pemakaian bahasa Melayu. Dilihat dari bahasa Melayu yang diterima, karena bahasa Melayu ternyata sudah dipakai sebelum abad ke-20 sebagai bahasa perantara Lingun Praca yang tidak hanya dipakai di Nusantara, tetapi juga digunakan di sebagian besar daerah Asia Tenggara. Yang kedua, diterimanya penggunaan bahasa Melayu dalam sastra. Faktor kedua, diterimanya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia karena banyak digunakan dalam hasil-hasil sastra, baik bahasa Melayu rendah maupun tinggi. Rosadi mengungkapkan bahwa sejak abad ke-19, sudah banyak hasil-hasil sastra bahasa Melayu yang ditulis orang-orang yang berasal dari Kepulauan Riau dan Sumatera. Hasil-hasil sastra itu kebanyakan ditulis dengan bahasa Melayu tinggi. Selanjutnya, penggunaan bahasa Melayu dalam persurat kabaran. Faktor ketiga penyebab diterimanya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia yaitu karena telah digunakannya bahasa Melayu dalam surat kabar Nusantara. Hal ini diungkapkan oleh Prosadi bahwa pada akhir abad ke-19 banyak surat kabar yang dicetak menggunakan bahasa Melayu. Adapun faktor lainnya yang menyebabkan bahasa Melayu diterima sebagai bahasa Indonesia yaitu yang pertama, letak geografis yang istimewa. Karena kediaman bangsa Melayu itu terletak di Selat Malaka yang menjadi lokasi perhubungan dan perdagangan yang sangat penting antara Barat dan Timur di lingkungan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu sifat bangsa Melayu yang perantau, pelayar, dan penjajah pulau-pulau. Yang ketiga menjadi bahasa penghubung bagi kekuasaan politik kerajaan-kerajaan. Dengan demikian, bangsa Melayu sebagai Lingun Praca sudah memenuhi fungsinya sebagai bahasa Indonesia. Bagian C. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sejalan dengan kedudukannya, yaitu pertama, bahasa nasional.
Kedudukannya di atas bahasa daerah, hasil perumusan seminar politik bahasa yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia berfungsi sebagai a. Lambang kebanggaan. Seluruh bangsa Indonesia patut berbangga dengan adanya satu bahasa di antara berbagai daerah yang etnis yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia juga memanggarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa. Dengan keluhurannya, bangsa Indonesia harus menjadi kebanggaan dengan cara menjunjungnya, merealisasikannya, mempertahankannya, dan mengembangkannya. Contohnya saja dalam berbahasa sehari-hari. Sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar agar kita bisa menjunjung bahasa Indonesia. B. Lambang identitas. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis atau suku bangsa, sehingga dengan kondisi ini bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas. Sebagai lambang identitas, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Ini berarti dengan bahasa Indonesia akan dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat, perangai, dan watak kita sebagai orang Indonesia. C. Alat pemersatu berbagai suku bangsa. Artinya, bahasa Indonesia merupakan alat yang memungkinkan untuk menyatukan berbagai suku bangsa dengan latar sosial dan bahasa dalam kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, bangsa Indonesia yang berbeda suku bangsa tersebut bisa menyatukan cita-cita dan rasa dengan perantara bahasa Indonesia. D. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Jika bangsa kita tidak memiliki satu bahasa, maka masalah utama yang akan muncul adalah hambatan komunikasi di antara suku bangsa. 2. Bahasa negara atau bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 4 fungsi sebagai berikut. A. Bahasa resmi kenegaraan. Seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia, seperti kegiatan acara kenegaraan, pidato kenegaraan, dan lain sebagainya. B. Bahasa pengantar di dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan, baik sekolah ataupun perguruan tinggi, dan gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, apalagi di dunia perkuliahan. Karena di dunia perkuliahan, mahasiswa dan mahasiswinya bukan dari daerah itu sendiri, bisa jadi dari daerah manapun di seluruh Indonesia ini. Yang pasti mereka memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Jadi, agar komunikasi berjalan dengan baik dan benar, pasti menggunakan bahasa Indonesia. C. Alat perhubungan pada tingkat. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan serta kepentingan pemerintah. D. Alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Indonesia kaya akan kebudayaan yang sesuai dengan sukunya, sehingga kebudayaan itu perlu dikembangkan dan dikomunikasikan kepada berbagai suku bangsa. Baik, bagian selanjutnya yaitu bagian D, kedudukan bahasa Indonesia. Pada dasarnya dibedakan atas 2 yang bertolak dari sejarah pertumbuhannya, yaitu 1. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di sini kedudukan bahasa Indonesia yang paling utama dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa. Hal tersebut tersurat pada Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 8 Oktober 1928 yang berbunyi menjunjung tinggi bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda, dalam sebuah hasil perumusan seminar politik bahasa yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, di antaranya menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Seiring dengan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, besoknya, tanggal 18 Agustus 1945 diakui dan disahkan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang termasuk dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia.
yang berarti bahasa Indonesia tidak hanya berkedudukan sebagai bahasa, tetapi juga termasuk dalam bahasa negara. Jadi, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa diembannya dalam persoalan kehidupan berbangsa, bukan dalam kehidupan bernegara. Demikian juga kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diembannya dalam persoalan kehidupan bernegara, bukan dalam kehidupan berbangsa.